Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu saudara. Kali ini saya akan menceritakan tutorial tentang sebagai penerapi terhadap pasien saya sendiri. Karena banyak pasien yang bertanya, "Bang, kok saya tidak pernah melihat saat abang terapi?" Maksudnya mungkin dia ingin melihat status saya saat terapi tapi tak pernah melihat, dan saya jawab saat itu ya kurang lebih seperti itulah, dan saya akan menceritakan di sini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, karena ini saya bicara langsung tanpa tag ya. Jika ada kata-kata belebet atau kurang berkenan ya, atau kurang jelas, mohon dimaafkan ya, karena saya sebagai pemula jarang sekali bicara banyak seperti saat gabung di YouTube ini. Saya sering bicara banyak itu di YouTube ini ya. Saya beranikan dan berusaha ngomong apa adanya sebagai saya sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang pertama ya, sebelum saya terapi atau menerapi, saya awali dengan doa. Doa-doanya ada yang sebagian pernah saya bikin video 2 kali. Kalau ingin cek monggo ya, buka aja channelnya ya. Saya awal dengan doa ya, saya ulangi ya, tapi ini agak saya percepat bacaannya. Ini saya ambil Al-Quran ya, ayatnya nanti cari sendiri ya, di mana di YouTube atau di Google atau di Chrome ya. Ada 3 ayat dari Al-Quran yang saya ambil, terus ada 1 amalan dari seorang kakek sebagai penerapi juga. Saya awali langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul dzalimina illa khasara. Ini ayat yang pertama ini. Terus yang kedua, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsaluna nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini yang ayat kedua. Yang ayat ketiga, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang ayat 3. Terus yang amalannya, Allahumma anta syafi mariduna. Ini amalan dari seorang kakek ya, kurang lebih seperti itu. Saya awali dengan doa karena untuk menenangkan diri dulu. Ini menjaga ketenangan ini sangat utama menurutku, biar kita ini tidak over terkendali ya. Kalau sampai over pikiran, over tenaga, kita ini malah semakin cepat capek, cepat lemas ya, karena ini tidak menuruti kehendak Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta itu pasti, kalau misal ibarat air yang mengalir sesuai air yang mengalir sesuai ketentuannya ya. Dari atas ke bawah meresap melalui celah-celah kecil bisa masuk, kurang lebih seperti itulah ya. Ilmu fisika termasuk ilmu fisika ya. Jadi kalau orang itu berjalan apa adanya ya, apa adanya itu kalau diterusi yang asli ya. Cara ilmu itu ada ilmu syariat, ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, makrifatullah ya. Kalau hakikat itu inti, berarti inti, dasar, inti. Hakikat itu sama dengan inti atau dasar utamanya dalam hidup ini ya, atau intinya bisa nyambung.
ke yang kuasa. Lebih seperti itu. Kita sambil goyang sedikit ya biar nggak sepanang ya. Hakikatnya akan Allah ya, biar nyambung ke Allah. Jadi termasuk sholat itu kalau menurut hakikat nyambung, artinya menurut pemaham jangkauan saya ini tidak harus dianggap benar ya. Ini anggap asal sebagai omong kosong kalau dalam agama Allahu a'lam. Ini kalau di wedar atau di dioncei kalau bahasa Jawanya, dikupas ya. Itu kembalinya ke kita karena tiap insan itu sudah ada programnya. Nyanya ini besar ya, Allah ada programnya, termasuk yang di sini kurang lebih seperti itu. Sudah ada programnya. Jadi kalau Anda semua itu ya harus yakin kita tersambungnya Allah ya, sudah ada programnya. Jadi harus punya tekad ya, yakin. Di atas yakin menurutku masih ada yaitu tekad yang kuat. Harus punya tekad, jangan manggu-manggu. Kun fayakun ya. Nah, tadi doa sangat penting ya. Kalau tidak hafal, sulit menghafalkan, bismillah gitu aja. Bismillah. Tapi caranya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan kuih Allah kang maha welas tur kang maha asih. Berarti Rahman Rahim. Ini untuk alam semesta semua, tiada yang dibedakan dan ditinggalkan. Urut. Dengan Rahman Rahim ini apa itu? Untuk semua yang ada di alam semesta ini. Jadi mantap aja. Bismillah, tidak apa-apa. Tidak usah minder. Kurang lebih seperti itu ya. Kan ini kalau masalah di agama ini panjang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahimnya untuk di semesta ini tiada yang dibedakan, tiada yang ditinggalkan. Ini kalau kita duduk di hakikat, bisa mendudukan diri, duduk kedudukan, cara bahasa Jawanya duduk yang tenang itu sila. Terus jadi sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lebih seperti itu ya. Setelah doa kita berusaha selalu mencukupi oksigen di tubuh. Saya berusaha sering ambil napas sampai perut. Kebanyakan kan tanpa disadari kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang saya juga kadang sampai darah, tapi kalau saat-saat tertentu saya sering berusaha mengambil napas sampai perut supaya kebutuhan tubuh ini tercukupi oksigennya. Kalau orang itu kekurangan oksigen bisa lemas. Kalau tidak percaya, langsung aja masuk ke ruang yang rapat ya, tutup pintunya rapat, pasti lemas, bahkan bisa sampai meninggal karena kekurangan oksigen. Jadi sangat penting ya oksigen. Pertama tadi ketenangan. Ini kalau di rumah sakit ya, pasti kalau yang sakit ya biar cepat sembuh, kadang disuntik tenang, dikasih obat tenang, karena pikirannya biar tidak mikir kemana-mana, biar bisa tidur ya, untuk pasiennya ya, biar cepat sembuh. Terus yang kedua, kalau sampai parah oksigennya dicukupi ya. Ini gambaran ya.
kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kita harus juga cukup istirahatnya ya, istirahat yang cukup. Jadi kalau andaikan setelah menangani pasien ya, kalau saya ini setiap menangani pasien berusaha istirahat dulu, karena durasi saya ke pasien itu saat menangani bisa sampai 1,5 jam hingga 2 jam, bahkan ada yang lebih ya, karena berdasarkan tubuhnya ya, bisa berdasarkan tubuhnya karena saking tinggi, gendut, lebih dari ideal ya. Kalau yang kecil kurus ini mungkin agak cepat ya, karena tidak besar tubuh bodinya ya. Ini yang ketiga tadi istirahat ya, terus istirahat yang cukup ya, minimal 7 jam 8 jam. Orang itu kalau kurang tidur badannya enggak enak ya. Terus kalau sampai enggak pernah istirahat ya, tubuh ini juga akan semakin lemah karena kekurangan energi ya, terkuras oleh pikiran terus tenaga. Jadi kalau pikiran over, tenaga over, badannya bisa lemah, karena badan ini juga butuh energi untuk memperbaiki sel-sel ya yang rusak, yang apa itu, detak jantungnya ini ya butuh energi ya. Kalau sampai kurang energi, mumpanya kurang atau detaknya lemah, ini sangat mempengaruhi peredaran darah juga. Jadi intinya itu, bila orang itu peredaran darah lancar pasti sehat, insya Allah sehat. Nah, ini sangat penting ya, istirahat. Yang ketiga, makan yang cukup ya. Saya berusaha makan 3 kali sehari. Nah, ini seandainya ada pasien yang punya asam lambung yang tingkatnya sudah tinggi, saya anjurkan makan 4 kali sehari, karena untuk mengurangi gas asam lambung. Karena yang punya asam lambung ini jika perutnya sampai keroncongan lapar, apalagi sampai tingkatnya kaliren kalau orang Jawa, berhari-hari tidak makan, bisa gasnya lambung ya. Terus yang berapa ya tadi? Pertama doa, terus doa, oksigen, istirahat, terus makan. Ini ya tadi makan. Terus makannya ini ya berusaha, tadi kan makan 3 kali ya, terus berusaha makannya cari yang alami ya, berusaha kalau enggak ya walaupun sulit ya, zaman sekarang ini menurutku sulit mencari sayuran yang alami ya, memang tak akui sulit karena banyak sayuran yang disemprot ya pakai pestisida untuk tidak dimakan ulat atau karena hama semprot itu menurutku zat-zat kimia yang keras bisa melukai lambung ya, menyebabkan gas asam lambung naik ya, menjadi spam angin dan beredar ke seluruh tubuh ini, terus berhenti tiap tikungan, maka sering pegial, sering tengang, sering pinggang sakit ya. Ini karena ada spam angin yang beredar ke seluruh tubuh ini ya. Nah, terus selanjutnya setelah apa tadi ya, lupa ini tadi. Istirahat dan cukup, makan ya, setelah makan ya, makan. Makan yaitu tadi ya ada tambahan sedikit, saat istirahat ya tidurnya miring ya. Ini jantung posisinya harus di atas ya. Ini saya berusaha kalau saat tidur berusaha tidur miring, jantung di atas supaya tidak tertekan ya, supaya jantung ini luasa untuk berdetak
saya memper darahnya ini normal, selalu normal. Karena peredaran darah tubuh ini kalau tidak lancar ya tidak enak juga. Kalau seperti itu ya. Terus posisi duduk ya, posisi duduk saya sering duduk tegak, walaupun kadang-kadang sering juga lupa kadang. Saya sering duduk tegak karena kalau kita sering membungkukkan, sering membungkukkan gini, ini bisa menyempitkan pembuluh darah di pinggang ini. Jadi darah yang ke pinggang bisa kurang, ini ya bikin pegal pinggangnya ya, kayak potel-potel bisa. Terus selanjutnya tadi setelah makan, istirahat makan ya, ini tadi terus duduk posisi duduk ya, makan. Saya sering terapi sendiri ya, ini terapi sendiri. Jadi kalau andaikan saya cengeng di sini ya, andaikan saya kena angin dari luar, kan angin itu juga bisa dari luar lewat pori-pori. Saya kan semakin tua, pori-pori saya juga semakin membesar. Jadi makanya saat saya terapi sering pakai jaket ya, karena mengurangi angin yang masuk. Saya harus menyadari semakin tua ini pori-pori semakin membesar. Jadi kadang-kadang cengeng gitu juga karena angin luar juga bisa. Nah, susah gini kan sendiri. Nah, kalau darah di kepala kurang lancar bisa pusing juga. Sebagai manusia biasa tetap juga ada rasa capeknya, ada sama aja. Ini cuman saya sering terapi sendiri, nyambi ya. Jadi kalau enggak rame atau pas kadang rame kadang sepi ya, pas sepinya itu ya saya gunakan untuk terapi sendiri ya. Kadang ya perlu juga sepi ya, enggak harus ramai terus ya. Kalau enggak ada sepinya lah, terus istirahatnya kapan ya. Jadi kalau orang jualan rame terus ya kadang bingung, sepi ya bingung, kehabisan barang ya bingung. Karena ya itu ya, sebagai pedagang kalau ndak laku-laku juga bingung ya. Ini kalau tidak bisa menerima hal-hal gini, ini bikin beban hidup ya. Sepi kok baku kok sepi ya, masa ramai terus ndak istilahnya kapan kalau itu seperti itu ya. Terus ya itu tadi aja ya, cukup aja ya. Ini kalau nanti ada yang lain ya mungkin saya akan sampaikan video yang lain lagi ya, video nanti ya. Mohon maaf ya, ini kata-kata kadang blebet mau bilang itu kadang-kadang ada agak kurang lancar, karena ini ya sering yang pasti saya ini hanya baru pemula sebagai YouTube ya. Terus jarang sekali omong banyak, bicara banyak. Ini terus terang saya menampilkan video bicara banyak di YouTube ini ya. Ya mohon maafkan ya saudaraku, karena saya sebagai pemula. Semoga ini ada manfaatnya ya, para pemula penerapi ya. Semoga ada manfaatnya ya. Saya doakan semoga sehat, sukses ya, dan panjang umur ya, sehat selalu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya yang nonton video ini maksudnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.